Halo, selamat pagi kawan podcast Jawa. Kembali berjumpa denganku, Saleha Rizky Utami. Kali ini aku bakal bahas mengenai kebudayaan Jawa nih. Berbicara soal kebudayaan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan kebudayaan. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, dari ujung Sumatera hingga Papua, memiliki corak kebudayaan yang beraneka ragam. Kebudayaan sendiri merupakan hasil dan penciptaan batin atau akal sehat manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan yang berada di dalam masyarakat memiliki 7 unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Clyde Kaimaben-Klukon, seorang ahli antropologi, mengatakan terdapat unsur kebudayaan yang universal. Dikatakan universal karena unsur-unsur tersebut dimiliki oleh kebudayaan semua bangsa yang ada di dunia. Clyde Kaimaben-Klukon dalam Universal Categories of Culture tahun 1953 membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur kebudayaan universal atau cultural universal. Yang pertama ada sistem bahasa, lalu yang kedua sistem pengetahuan, ada sistem organisasi kemasyarakatan, lalu ada sistem teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, dan yang terakhir sistem kesenian. Kebudayaan berada di tengah-tengah kehidupan manusia. Sebagai manusia yang hidup dengan religi masing-masing, setiap masyarakat memiliki budaya khas yang berkaitan dengan sistem religi atau kepercayaan. Sistem religi tersebut hidup di tengah kehidupan masyarakat. Banyak sekali sistem religi yang dianut oleh bangsa kita, mulai dari animisme, dinamisme, hingga munculnya agama bumi dan agama langit. Semua itu adalah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat bangsa kita. Dengan adanya suatu kepercayaan yang ada akan melahirkan suatu sistem religi, sehingga sistem religi dan kepercayaan adalah hal yang saling berkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Berbicara soal kebudayaan nih teman-teman, khususnya kebudayaan Jawa, di mana saya sebagai podcaster hidup dan tinggal di tanah Jawa, tepatnya di Klaten, Jawa Tengah, terdapat salah satu upacara tradisi yang bernama Yokowiyu. Upacara Yokowiyu yakni upacara sebaran apem yang berada di Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Muslim Jatinom merupakan muslim yang taat pada agama. Upacara Yokowiyu ini dilaksanakan pada setiap pertengahan bulan Sawar di minggu kedua hari Jumat. Upacara ini dilaksanakan sehabis sholat Jumat, yang dihadiri oleh banyak orang, bukan hanya saja penduduk lokal, akan tetapi masyarakat luar Jatinom dan wisatawan pun hadir dalam acara tersebut. Dari banyaknya masyarakat yang datang, mereka mengharapkan mendapatkan keberkahan melalui kue apem yang didapatkannya. Menurut sejarah nih teman-teman, upacara sebar apem Yokowiyu ini dilakukan oleh Ki Ageng Gribek yang baru pulang dari Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dari Mekah ini, Ki Ageng Gribek hanya membawa 3 apem yang masih hangat, tapi dia ingin memberikan apem-apem tersebut kepada seluruh warga. Namun itu pasti tidak cukup kan, sehingga Ki Ageng Gribek menyuruh istrinya yang bernama Nyai Ageng Gribek untuk memasak kue apem. Setelah apem dirasa cukup, maka Ki Ageng Gribek meminta warga untuk berkumpul di masjid, dan setelah menunaikan sholat zuhur, apem tersebut dilemparkan pada semua warga sambil melafazkan ayat Al-Quran Ya Qawiyu, yang artinya Ya Allah berilah kami kekuatan. Maka mulai saat ini dan sampai sekarang, upacara tersebut dinamakan upacara Yokowiyu. Kue apem yang berasal dari kata afan, bahasa Arab, memiliki arti sebagai ampunan yang bermakna bahwa masyarakat agar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upacara Yokowiyu telah berlangsung selama puluhan tahun dan telah mengalami perkembangan yang pesat hingga saat ini. Apem yang digunakan dalam upacara tersebut dibuat gunungan dengan susunan menurun 4-2-4-4-3 yang berarti hitungan rakaat dalam sholat 5 waktu bagi muslim yakni Isya, Subuh, Zuhur, Asar, dan Maghrib. Di antara gunungan apem tersebut terdapat kacang panjang, tomat, wortel yang melambangkan masyarakat sekitar hidup dari hasil pertanian. Di puncak gunungan terdapat mustaka yang berisi ratusan kue apem. Ada 2 model gunungan apem nih, sobat podcast, yakni gunungan lanang dan gunungan wadon. Upacara ini diadakan selepas usai sholat Jumat yang ditandai dengan pembacaan doa Ya Qawiyu Ya Aziz Qawina wal Muslimin, Ya Qawiyu Warzuqna wal Muslimin, yang artinya Ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kita segenap kaum muslimin. Selepas doa penutup dibacakan, lalu disebarkanlah kue apem dengan gunungan tersebut.
Perayaan ini biasanya dilaksanakan di Kompleks Makam Ki Ageng Gribik. Tradisi ini oleh pemerintah Kabupaten Klaten dijadikan sebagai objek wisata, khususnya wisata religi, karena semakin banyaknya pengunjung yang menghadiri upacara tersebut. Banyak masyarakat yang selalu menantikan acara ini setiap tahunnya. Masyarakat asli Jatimau yang pergi merantau keluar daerah pun memilih pulang ke Jatimau agar bisa merayakan upacara Sebar Apem tersebut. Upacara ini telah dikenal luas oleh masyarakat luar Klaten seperti Semarang, Boyolali, dan Solo. Selain sebagai upacara tradisi, Yakowiyu telah menjadi tradisi tahunan yang dapat meningkatkan perekonomian setempat. Dengan adanya upacara ini, masyarakat dapat mengais pundi-pundi rezeki pada saat penyelenggaraan upacara lewat berdagang makanan maupun menjadi juru parkir. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang kebudayaan Jawa, yaitu upacara Sebaran Apem atau Yakowiyu. Ternyata bangsa kita adalah bangsa yang kaya akan budaya ya. Semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah wawasan bagi kalian semua ya kawan podcast Jawa. Sampai di sini dulu podcast Jawa. Mari bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.